Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini kita akan membahas salah satu soal prediksi yang menanyakan luas lingkaran. Nah, di sini lingkarannya tidak penuh ya. Lingkarannya adalah 3/4. Dari mana taunya 3/4? Di sini kita bisa lihat sebenarnya lingkaran ini dibagi 4 ya. Dibagi 4 ya. Bisa kita lihat dengan pensil seperti ini misalnya ya. Jadi kalau kita teruskan seperti ini, terus kita tarik garis dari sini, kemudian garis di sini ya. Jadi sebenarnya dia dibagi 4, yaitu 1 2 3 4. Karena dia dibagi 4, maka satu potongnya ini sama dengan 1/4 ya, jadi sama, jadi 1/4. Loh, kenapa satu potongnya 1/4? Karena tadi satu lingkaran dibagi 4. Satu yang di atas ini menyatakan dia satu lingkaran dibagi 4, maka masing-masing satu potongnya adalah 1/4. Karena yang diarsir cuma 3, maka ini 3/4 lingkaran. Dari mana 3/4 lingkaran? 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4 lingkaran. Kalau sudah seperti ini, bisa kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Seperti biasa, kita menggunakan rumus luas lingkaran ya. Rumus luas lingkaran di sini yang diketahui adalah diameter. Kenapa diameter? Karena garis ini menunjukkan dari satu sisi ke sisi lain. Jadi full satu sisi sama dengan 28 cm. Kita menggunakan rumus luas yang menggunakan diameter. Luas sama dengan 1/4 kali pi kali d pangkat 2. Ini kalau dia rumus lingkaran luasnya dengan diameter. Tapi di sini kalau lingkarannya penuh, karena lingkarannya cuma 3/4, maka rumusnya kita modifikasi. Jadi 3/4 dikali 1/4 dikali pi kali d pangkat 2. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nih, dia cuma 3/4. Ditanya luasnya. Kita masukkan nilainya. Di sini diameternya 28 cm. Maka luas sama dengan 3/4 kemudian dikali 1/4 dikali pi-nya kita pakai 22/7. Kenapa? Karena diameternya adalah 28, itu bisa dibagi 7. 22/7 dikali d pangkat 2, diameternya 28, kita buat aja kali 28. Jadi jangan 28 pangkat 2. Kenapa? Kita akan melihat ternyata soalnya ada yang bisa dieliminasi. Maksudnya gimana? Lihat di sini 28 bisa dibagi 7, sisa 4. Nah, 4 ini bisa kita bagi dengan 4. Habis, 4 bagi 4 1. Anggap aja tidak ada. Kemudian 28 bagi 4, sisa 7. Nah, berarti yang di bawah sudah dieliminasi semua dengan yang di atas. Tersisa 3 kali 1 kali 2 kali 7. 3 kali 1 3, 3 kali 22 66, tinggal 66 kali 7. Seperti ini. Nah, setelah dikalikan 66 kali 7 itu sama dengan 462. Jangan lupa satuannya cm per segi. Ini kalau kita menggunakan diameter. Bagaimana kalau kita menggunakan jari-jari? Rumus yang menggunakan jari-jari, luas sama dengan pi kali r pangkat 2. Ini kalau lingkarannya penuh. Sama seperti tadi, lingkarannya tidak penuh, maka kita modifikasi rumusnya jadi luas sama dengan 3/4 kali pi kali
R pangkat 2. Maka kita masukkan nilainya masing-masing. 3/4 kali pi-nya tetap 22/7 kali R pangkat 2. Nah, di sini dia. Ingat, R atau jari-jari itu diameter dibagi 2. Karena di sini diameternya 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Jadi dia 14 cm. Tidak usah pangkat 2, kita buat aja dalam perkalian 14 kali 14. Maka luas sama dengan, kita cari yang bisa dieliminasi. Lihat di sini 14 dengan 7. 14 bagi 7 sisa 2. 2 dengan 4 sama-sama bagi 2. Ini habis, ini sisa 2. Kemudian 2 dengan 22. 22 bagi 2 ini sisa 11 ya. Jadi yang atas dengan bawah itu sama-sama dibagi angka yang sama. Nah, berarti tinggal 3 kali 11 kali 14. 3 kali 11 ini 33 dikali 14. Nah, maka 33 kali 14 ini sama dengan 462 cm persegi. Ya, jadi ternyata hasilnya sama saja ketika kita menggunakan diameter maupun menggunakan jari-jari. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi kita review lagi. Pertama kita harus mengetahui lingkaran yang akan kita hitung ini berapa bagian. Ya, ternyata 3/4. Nah, itu bagian itu kita gunakan untuk dikalikan dengan rumus dasarnya. Seperti di sini tadi yang menggunakan diameter, rumus dasarnya adalah 1/4 kali pi kali d pangkat 2. Karena dia hanya 3/4 yang diarsir, maka rumus dasarnya dikalikan dengan 3/4. Begitu juga dengan yang menggunakan jari-jari. Awalnya rumus dasarnya pi kali r pangkat 2, tapi karena hanya 3/4 bagian, maka jadinya luas sama dengan 3/4 kali pi kali r pangkat 2. Dan ternyata hasilnya sama saja. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, ikuti terus pelajaran kami ya, terus belajar bersama saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.